Oke, Tribuners, malam ini saya sangat berbahagia karena ketemu dengan salah satu legislator terpilih di Kota Makassar. Namanya Pak Andi Makmur Burhanuddin ya. Siap. Dan di Makmur ini legislator PKB di Dapil Neraka, Mamarita, Majang, Mariso dan Tamalate. Ini adalah salah satu dapil yang sengit pertarungannya memang kemarin, baik antar partai maupun internal partai. Di beberapa partai pun sampai sekarang itu masih sengit sampai di penetapan kemarin. Siapa yang misalnya juara dan sudah terlihat lah hasilnya ada 10 orang yang terpilih dan salah satu yang kita hadirkan pada malam hari ini adalah caleg peraih suara terbanyak di internal PKB yang mendapatkan kursi juga. Nah, saya Hasim Arfa sangat berbahagia sudah menghadirkan Pak Andi Makmur. Sapanya Pak Noval biasanya. Siap. Ya, Pak Noval. Jadi gimana kabarnya Kak Noval? Alhamdulillah. Baik. Kesini aman-aman saja ya? Alhamdulillah. Tadi saya lihat kesini naik mobil oto penolong ya. Itu mobil apa itu? Jadi oto penolong itu salah satu bantuan dari DPW PKB Sulawesi Selatan untuk dijadikan sebagai sarana untuk masyarakat yang kurang mampu ketika tertimpa musibah. Jadi kalau ada masyarakat yang kurang mampu, ya oto penolong hadir. Ini persoalan nama juga ini yang saya coba sedikit gambarkan. Kenapa bukan ambulans namanya? Kenapa bukan ambulans? Iya. Saran Ketua DPC waktu itu, Fauzian Diwawo, kita kan cuma punya 1 unit. Sementara partai-partai lain ini punya banyak unit ambulans. Sehingga Fauzian Diwawo menyampaikan ke kami, mungkin kita mesti mengambil 1 nama. Untuk kemudian ini menjadi melekat di pikiran masyarakat bahwa kehadiran ambulans PKB ini betul-betul menjadi penolong. Makanya diganti tuh dengan oto penolong. Ya. Jadi bukan ambulans tetapi oto penolong. Tapi fungsinya bukan hanya orang meninggal, tetapi orang sakit mau diantar ke rumah sakit. Bahkan beberapa pernah ada kejadian itu. Supporter PSM di Parepare, bocor bannya apa segala macam, tengah malam orang tuanya tidak, ya merasa iya kasihan dengan anak karena masih usia dini ini. Minta tolong lewat auto penolong untuk dijemput anaknya di ini. Jadi fungsinya memang menolong. Bukan semata-mata orang yang yang sakit ya? Iya, bukan semata-mata orang sakit. Mau ya bahkan ada yang pernah mau pindah rumah gitu-gitu. Multifungsi. Ya multifungsi ini auto penolong. Siap. Nah ini saya lihat pakaiannya ini kayaknya baru pulang tarwi atau memang sengaja begini? Iya jadi agak lain daripada narasumber kita yang lain. Iya jadi saya disampaikan bahwa ini ada podcast seperti ini. Kemudian ya di PKB itu kan identik dengan kaum sarungan. Cobalah kami sebagai pengurus PKB ini untuk mendekatkan diri karena biar bagaimanapun ada kesadaran bahwa kalau kita tidak masuk ke ruang itu yang lebih jauh, bahwa PKB ini kan didirikan oleh NU, sehingga tradisi-tradisi tersebut ya tentu harus melekat. Apalagi di samping kita pengurus juga memang secara kultural ya keluarga saya itu memang orang NU. Dan beberapa teman-teman saya lihat bahkan terakhir kalau saya tidak salah di Muktamar Lampung dapat sarung ini oleh-oleh dari Lampung. Oleh-oleh dari Lampung. Iya jadi dikasih ada sarung NU ini sahabat Irfan Ilyas, salah satu juga teman yang rombongan dari Makassar untuk ini. Romli. Ya Romli Muktamar ya itu kami. Dia bilang, tidak ada oleh-oleh nih, tapi ada sarung NU. Saya bilang, mari itu. Biar cukup sarungnya saja, karena kan belum ada ini yang bisa dilakukan. Tetapi sejauh ini, hampir semua kegiatan-kegiatan DPC Makassar, ya, khususnya bagaimana kemudian DPC Makassar ikut berkontribusi pada kegiatan pesantren di Kota Makassar itu alhamdulillah berjalan. Saya bisa menyampaikan seperti ini karena saya terlibat mendampingi Ketua DPC
hadir di pesantren-pesantren di Kota Makassar. Pesantren NU maksudnya. Ada DDI Galesum Baru, ada Asadia, ada apa namanya? An-Nahda. Nahda ya. Iya. Di Meskipun ada beberapa memang pesantren yang belum sempat tersentuh, tapi komitmen Partai Kebangkitan Bangsa khususnya di Kota Makassar ini bahwa ya termasuk pesan Ketua DPW, Ketua DPC bahwa PKB di Kota Makassar ini mesti kemudian membangun relasi positif. Bagaimana PKB dan NU ini bisa terjalin hubungan yang baik, sehingga PKB yang dilahirkan dari rahim NU itu betul-betul memberi manfaat. ya. Iya. Proses belajar ini, mempelajari bagaimana sebenarnya NU mendirikan PKB dan kami bisa menerapkan itu. Siap. Jadi memang Tribuners, untuk informasi saja ke teman-teman bahwa PKB itu didirikan oleh Gus Dur ya, Abdul Rahman Wahid, ketika beliau menjadi ketua umum PBNU setelah reformasi ya. Setelah reformasi. Dan ini yang sampai sekarang ada, dan bisa dibilang ini adalah salah satu representasi dari Nahdlatul Ulama ya. Iya. Dan saya lihat di pemilu ini sangat superior ya. Ya, alhamdulillah. Setelah Caimin juga mencalonkan sebagai wakil presiden, kursi-kursi PKB di setiap daerah naik, dan khusus di Makassar juga Di ya. Makassar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari 1 menjadi 5. Dari 1 menjadi 5. Menariknya karena Ketua DPC atas saran dari Ketua DPW untuk kemudian membuka ruang seluas-luasnya, karena kan beberapa informasi yang kami terima bahwa dari pemilu ke pemilu di Kota Makassar ini, khususnya untuk Partai Kebangkitan Bangsa itu hampir jarang mendapatkan kursi. Makanya hasil musyawarah cabang di tahun 2021 itu kami mendapatkan tugas. Tugas utama itu bagaimana kemudian mengisi kursi di semua dapil. Makanya salah satu penandatangan fakta integritas ya yang ditandatangani oleh Ketua DPC itu di hadapan pengurus DPP itu dibuatkan target. Jadi ada target yang dibuat bagaimana kemudian DPC Makassar bertanggung jawab ya, bukan secara organisasi kita wajib untuk kemudian mengisi semua dapil. Dan dari situ DPC PKB Makassar membuat program. Ya, salah satu program yang kami lakukan di DPC Makassar atas ya saran dari dan terus disampaikan kepada kami selaku pengurus oleh Ketua DPC adalah itu tadi, relasi dengan NU ini. Jadi seluruh pesantren yang bisa kita jangkau, kita jangkau. Ya, boleh kita sampai mungkin teman-teman bisa sampaikan langsung mengkonfirmasi bagaimana dengan pesantren-pesantren NU, karena lebih banyak di daerah utara kota ini, khususnya Nahda, Asadia, DDI Galesum Baru yang saya sempat sampaikan tadi. Meskipun itu belum maksimal, tetapi upaya untuk kemudian menjahit ini relasi antara PKB dan NU di Kota Makassar alhamdulillah berjalan. Dari situ cukup banyak yang kemudian merasa mau terlibat dalam proses politik di Kota Makassar. Ada yang mau jadi pengurus, bahkan beberapa ya mohon maaf ini ada juga dari teman-teman P3 yang terlibat, mau ikut terlibat untuk menjadi salah satu calon legislatif. Kemudian ada juga ya termasuk anaknya Pak Kiai Guru Kiai Risa juga ikut, ada juga ya terlibat di sini. Nah, ini menariknya karena dibukanya ruang yang seluas-luasnya untuk masyarakat dan terlibat. Alhamdulillah kami juga ya meskipun kita sudah yakin bahwa kita bisa dapat kursi ini, tetapi dalam proses ini alhamdulillah betul-betul keyakinan yang pernah ditandatangani oleh Ketua DPC betul-betul
terasa bahwa oh begini manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada program kakak binaan. Jadi ketua DPC ini merasa kalau di Kota Makassar ini PKB ingin mendapatkan suara yang cukup bagus, itu kita tidak boleh meninggalkan masyarakat, khususnya umat ini ya, orang-orang NU kultural yang ada di seluruh Kota Makassar. Dari dasar itulah ketua DPC menginstruksikan untuk kita membuat kelompok kakak binaan di semua kecamatan ini. Jadi ada kelompok kakak binaan yang dicanangkan 10 kakak binaan per RW. Kalau saya tidak salah ada 1.000 lebih RW di Kota Makassar. Ya, betul. Ya, dari situ kita buatlah kakak binaan. Jadi yang disentuh untuk kebutuhan sosial, pendidikan, kesehatan. Kan kebetulan Fauzian Diwawa anggota DPRD Provinsi. Sehingga terkadang ada program yang kemudian bersentuhan dengan masyarakat. Yang disentuh adalah kakak binaan itu tadi. Ya, betul. Langsung sudah ada ya targetnya. Ya, ada target. Ya. Dan itu juga salah satu mungkin yang menaikkan suara PKB di sini. Alhamdulillah, cukup besar. Seingat saya, hampir semua dapil itu di Kota Makassar, suara partainya itu cukup tinggi. Ya. Di dapil Mamajang Mariso Tamalate itu kurang lebih 1.200. Makanya waktu pileg kemarin itu, waktu proses pengimputan C hasil, itu yang kami lihat itu dulu bisa dapat kursi nih. Setelah saya lihat di proses pengimputan di 72% itu, khusus di dapil Mamarita itu, saya lihat sudah 9.000 sekian. Bisa itu. Sudah bisa nih, padahal proses pengimputan baru di kisaran 72%. Begitu final di angka 100%, sudah main di angka 12.000. Keyakinan kita bahwa memang alhamdulillah PKB di dapil Mamajang Mariso Tamalate ini bisa dapat kursi untuk ini. Dan alhamdulillah kursi kelima. Iya. Tidak ada yang kursi terakhir ya? Ya, tidak ada yang kursi Tidak ada yang terakhir. kursi terakhir, saya lihat. Untuk Kota Makassar. Di Kota Makassar. Nah, kemarin di kampanyenya beberapa saya lihat juga foto-foto yang beredar, mungkin tidak kita sampaikan. Lebih banyak naik motor ya? Iya. Jadi begitulah kondisi ya personal kami ini ya, maksudnya kami tidak lahir dari rahim orang tua yang memiliki fasilitas yang memadai. Memang beberapa kondisi memang disarankan untuk kemudian terjun langsung. Bahkan yang saya mau bilang sama kita ini, alat peraga pun yang kami buat itu hanya 43 kalau tidak salah spanduk. Iya, itu karena memang ada keterbatasan sumber daya. Cuman ya saya harus berterima kasih kepada sahabat, teman, guru, ya khususnya kepada ketua DPW, sekretaris DPW, ketua DPC yang supportnya luar biasa. Artinya dalam kondisi segala keterbatasan itu supportnya cukup luar biasa. Support dalam artian ya memberi motivasi, semangat, bahkan ya sedikit juga biaya operasional untuk beli-beli bensin di proses pileg itu. Bahwa kemudian naik motor keliling itu sebenarnya itu bukan rekayasa, itu bagian dari proses alami. Karena pertama ya kita tidak punya kendaraan yang bisa menunjang, ya cuman yang kadang yang saya gunakan itu oto penolong itu tadi. Kalau misalnya ada kegiatan yang mesti dijangkau, kayak misalnya di daerah Barombong itu, ya mesti naik kendaraannya, kita naik mobil, tapi oto penolong. Tapi kadang juga saya ke Barombong itu, karena ada beberapa wilayah yang harus dijangkau, mesti naik motor, ya pasti naik motor. Apalagi dapilnya lebih banyak lorong ya? Lebih banyak lorong, iya. Jadi lebih enak memang naik motor. Naik motor, iya. Dan menurut biaya. saya itu proses alami, karena memang kondisi kita memang seperti itu. Artinya minim juga budget yang digunakan. Alhamdulillah dengan budget yang minim, iya. Bisa? Bisa, Nah alhamdulillah. ini semacam anomali di saat ini ya. Iya. Yang kalau kita dengar-dengar Tribuners yang ada keluarganya mungkin maju atau pernah mendengar langsung dari calegnya, miliaran mereka habiskan untuk itu. Ya.
inilah yang kadang menjadi apa ya, semacam kalau boleh dibilang ya perlu dikaji kembali. Taruhlah contoh, ada kemudian orang yang sudah membangun hubungan sosial cukup panjang, membangun hubungan sosial yang cukup panjang di tengah-tengah masyarakat. Ada bantuan yang mungkin secara tidak langsung turun ke masyarakat yang dia lakukan, tetapi begitu masuk ke ruang atau di proses politik, di situ kadang gagal itu, merubah itu tadi. Iya. Hubungan sosial itu tadi menjadi sebuah hubungan politik. Nah, itu yang kadang, nah, bersyukurnya kami di Partai Kebangkitan Bangsa ini karena ketua DPC yang saat ini anggota DPRD provinsi itu punya banyak program. Ya, itulah yang kemudian yang menurut hemat saya, kalau ini sampai ke masyarakat, ya katakanlah per 3 bulan itu DPC Makassar memang menurunkan bantuan sosial. Tetapi sasarannya itu tadi yaitu KK binaan. Nah, inilah yang menurut kami, ini kalau cukup sampai 5 anggota DPRD kota dan melakukan hal yang sama, menurut kami raihan untuk di pemilu yang akan datang ya bukan hal yang mustahil kalau kita bisa main di angka-angka yang mendudukkan legislator yang cukup banyak. Karena kenapa? Kita merasakan ini. Saya kasih gambaran. Ada beberapa contoh yang menurut hemat kami itu terjadi di proses politik di pemilu kemarin. Ada program yang kemudian kita kerjasamakan. Bagaimana masyarakat yang tidak punya KIS, yang tidak punya BPJS, tetapi kemudian sakit. Ada yayasan yang kemudian berkomunikasi dan bekerja sama dengan kita. Alhamdulillah, itu beberapa warga yang kemudian sakit dan tidak punya KIS, tidak punya BPJS, ya karena sakit, ya terpaksa kita bilang bawa dulu ke rumah sakit. Kita bawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit, itu kendalanya tidak punya itu tadi semua. Alhamdulillah ada kemitraan antara Partai Kebangkitan Bangsa dengan salah satu yayasan. Yayasan itulah yang kemudian memberikan bantuan untuk kemudian membebaskan segala pembiayaan itu. Nah, ini berlanjut sehingga mungkin ini yang tertanam. Juga bagian dari jalan-jalan Tuhan untuk membantu Partai Kebangkitan Bangsa. Bahwa kita menolong masyarakat ini yang tidak mampu, alhamdulillah hasilnya juga seperti ini. Ya, dikasihlah ruang untuk memimpin, masuk ke mewakili ya. Makanya saya sebelum pemilu ya, kurang lebih sebulan lah, seminggu ya sebulan lebih, saya pernah dipanggil ketua DPC untuk duduk bersama-sama. Bahwa insya Allah kalau memang ini gerakan kita ini berjalan dan menempatkan katakanlah saya dan beberapa teman-teman yang lagi nyalek ini duduk, kita berkomitmen, kita urus masyarakat. Saat itu kita bilang bismillah, kita urus. Karena memang saya sudah diperlihatkan bagaimana kemudian ketua DPC saya, Fosen di Wawo ini, itu betul-betul memberikan kami contoh, bukan hanya ucapan semata, betul-betul dia turun. Bahkan kemarin ada kelakar, sepertinya saya dianggap dokter ini karena biar orang muntaber ditelepon, Pak Dewan bagaimana ini? Begitu kelakarnya tuh. Bagaimana saya ini Pak Dewan? Ada kedong keluarga aku ini muntaber apa sebenarnya saya bukan dokter ini, Fosen di Wawo bilang begitu. Saya bukan dokter ini, saya kedong legislator ini, bagaimana caranya? Bawa ke rumah sakit dulu. Ya mungkin karena informasi yang sering disampaikan dalam kegiatan-kegiatan di lapangan itu, bahwa kalau ada orang sakit, ada kemudian orang butuh bantuan, lalu kemudian tidak memiliki kemampuan, coba-coba komunikasi dengan PKB. Iya. Dan alhamdulillah beberapa itu terselesaikan dengan baik. Itu karena kemitraan Partai Kebangkitan Bangsa Kota Makassar dengan salah satu yayasan yang menurut kami itu juga dimanfaatkan oleh teman-teman
gerakan sosial yang lain. Yeah. Jadi kurang lebih begitu anunya. Gambaran yang kami dapat di proses-proses pemilu kemarin. Jadi pas nyalek, ini selalu kayaknya datang ke kita ini kira-kira begitu nih. Iya. Cuman ada mungkin cerita-cerita menarik dulu. Yang lucu itu, ya kan saya ini juga untuk saran untuk seluruh teman-teman yang ingin terlibat di ruang politik. Iya. Karena ini saya dapatkan ini dalam proses politik kemarin. Ada sering kita ya karena mungkin ada nama yang dikasih orang tua sudah dipotong sama kambing 2 ekor ini. Tiba-tiba karena bergaul kiri kanan kita rubah nama itu biar keren kedengaran dan segala macam. Jujur saja saya sejak SMA nama saya itu Noval. Maksudnya waktu dalam proses bergaul itu ganti-ganti nama. Teman-teman ada yang namanya ini mengganti ini. Waktu itu saya bingung juga siapa pakai. Akhirnya iseng-iseng tulis Noval dan itu melekat sampai dengan hari ini. Tetapi ketika masuk di proses pencalekan, wah itu sangat ternyata menemukan banyak kendala. Kalau teman-teman tim tidak mampu melakukan edukasi dengan baik, maka pasti orang akan mencari nama Noval. Dan itu terbukti. Sudah masuk di bilik ini. Dia menyampaikan, tidak namanya Noval ini. Jadi itu juga menjadi pelajaran buat teman-teman bahwa mensosialisasikan nama lengkap itu penting. Karena tidak ada nama Noval di kertas suara. Yang ada adalah Andi Makmur Burhanuddin dan mana Noval ini? Tidak ada. Terpaksa karena lama dia cari katanya, terpaksa dia coblos partai. Ya gitu. Karena sosialisasinya waktu itu dia bilang nomor urut 1 Ki. Akhirnya partai nomor 1 itu yang dia coblos. Ya itu yang kami temukan banyak di lapangan. Sehingga saran saya untuk sahabat-sahabat yang kemudian punya keinginan untuk terlibat di dalam proses politik, ya mungkin sosialisasi itu penting. Sosialisasi nama lengkap karena ya boleh kita tahu kalau orang sudah puluhan tahun akrab dengan nama Noval, lalu kemudian masuk di bilik suara mencari nama itu tidak ada, Pak. Tapi alhamdulillah beruntung masih tersisa cukup banyak. Untung ada di fotonya kemarin. Di pintu masuk TPS ada kayaknya, tapi ada. Di kertas suara tidak ada. Di situ. Oh, siap. Oke, kita lanjut lagi. Ini kan kita agak lebih detail. Waktu biasanya naik motor ke lorong-lorong itu, ada tidak biasa? Kayaknya bukan caleg ini. Ya. Ada juga itu. Yang paling sering saya dapatkan itu sepertinya ada beberapa masyarakat yang memang karena belum pernah bertemu saya, begitu masuk ya kayak kurang yakin. Iya. Apalagi dia bilang tidak ada gambarnya. Nah itu yang saya bilang tadi karena spanduk saya cuma 43 kalau saya tidak biji. 43 itu pun dibuatkan oleh ketua DPC. Jadi dia kayak kurang yakin begitu. Betul-betul yang yakin terhadap kami itu adalah orang yang sudah berinteraksi cukup lama. Tetapi yang tidak, yang baru ketemu, betul jika ini bisa jadi dia perjuangkan ini karena sementara dia saja masih situasinya seperti itu. Iya. Tetapi bersyukurnya saya karena memang dari awal ketua DPC menyampaikan kepada saya bahwa karena kita ini ingin mendapatkan kursi di Dapil Mamajang Mariso Tamalate sehingga kita harus mengisi semua TPS. Dengan jalan ya kita harus menyentuh semua TPS yang ada di Dapil Mamajang Mariso Tamalate. Bersyukurnya karena dengan program yang kita lakukan itu kurang lebih sekitar 80, kurang lebih main di 10-12% saja itu TPS yang tidak terisi. Kecil ya? Jadi sebaran TPS itu cukup baik. Meskipun 2 suara, 3 suara, tetapi dari 825 TPS itu mungkin hanya sekitar kurang lebih 100-an yang tidak terisi. Wah. Ya, jadi
Bagus sosialisasinya. Iya, memang dalam proses berjalannya ini pileg, banyak juga yang bilang, tidak meyakinkan gitu kan, naik motor, betul jika ini caleg, kagondrom di kuliah ini, gitu-gitu. Tetapi ya saya juga harus menyampaikan kepada mereka bahwa style saya yang seperti ini, ya karena pertama saya orang kesenian, saya aktif di kesenian itu sejak masih 94. Waduh. Ikut di Sanggar Merah Putih Makassar, ikut terlibat dalam memperjuangkan aspirasi kesenian. Dari situ saya jelaskan kepada mereka bahwa ya kalau saya seperti ini ya beginilah kondisinya, tetapi saya memberikan jaminan bahwa apapun yang kemudian kami sampaikan, karena ini saya tidak berbicara atas nama pribadi, saya berbicara atas nama partai ini. Kami turun ini mensosialisasikan program partai. Jadi ketika saya datang dengan style yang seperti ini naik motor, meskipun di awal kurang yakin, saya jelaskan, begitu pulang masih kurang yakin kayaknya nih. Bertubi-tubi kami terus datang di beberapa tempat. Jadi berarti tinggi sekali mobilitasnya kemarin ya? Iya, sangat tinggi. Hampir kayaknya di lapangan terus. Di lapangan terus. Tapi kan bersyukurnya karena selama proses ini teman-teman juga cukup aktif untuk mendampingi. Jadi kalau misalnya saya masuk dalam satu wilayah, lalu di wilayah itu merasa kurang yakin, saya sampaikan ke teman yang mengajak saya ke situ, sampaikan bahwa ajak ke DPC supaya dia tahu bahwa apa yang kita sampaikan ini, apa yang dia lihat ini, sebenarnya begitulah faktanya. Tetapi sebenarnya juga memberikan keyakinan bahwa semua orang bisa menjadi legislator. Iya. Semua orang. Jadi apa yang kita tampilkan hari ini dalam proses pemilu kemarin, inilah kenyataannya. Apalagi kalau misalnya kita mau merubah style hanya karena proses pemilu, tampil gagah-gagahan bukan apa adanya, itu juga menurut saya kurang bisa saya lakukan. Ya. Karena saya ya kalau begini ya beginilah adanya. Betul. Kemarin di pemilu ini apa tadi namanya saya mau bicara, dengan tim turun bagaimana? Ya kalau bentuk tim juga kan tidak? Ya kita membentuk tim. Digaji tidak tim? Ini karena beberapa tim ini ada juga yang ada juga tim yang merasa bahwa, tahu di sebelah gitu kan? Iya. Ada kita kan dengar. Iya. Saya sampaikanlah kepada tim saya bahwa ya kalau kau merasa bahwa kau ingin bersama-sama, makanya kita bikin itu tagline-nya makmur bersama. Oh, makmur bersama. Makmur bersama. Kalau ingin makan bos saya juga sama. Ya, sama kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman ini merasa bahwa ini adalah perjuanganmu, ya sama-sama kita berjuang. Dan ingatkan saya ketika besok lusa ini perjuangan kita berhasil, kalau saya meraih ini kursi ini, tentu pelayanannya juga tentu kita semua ini. Meskipun tidak bisa kita nafikan bahwa begitu kita menjadi legislator bukan lagi milik tim, tetapi milik warga Makassar. Karena ada juga itu timnya jadi dia mau ya katakanlah maintenance, tetapi begitu kita menjadi legislator ya kita tentu memperjuangkan seluruh warga Kota Makassar. Iya. Sebelum pemilu ini pernah caleg tidak? Saya dulu di Partai Golkar. Oh. Di Partai Golkar itu kan sejak mahasiswa itu beberapa kali saya ikut lomba orasi yang diadakan oleh Partai Golkar. Ya. Alhamdulillah waktu itu saya kalau saya tidak salah saya juara 2 itu. Juara 3, juara 2. Lomba orasi politik. Orasi. Ya. Dari situ semua yang juara waktu itu yang dibawa ke daerah untuk kampanye. Iya. Nah dari situ secara hubungan emosional dengan beberapa pengurus Partai Golkar, diajaklah kami bergolkar tapi belum jadi pengurus, terlibat jadi pengurus Partai Golkar, bahkan
pernah saya beberapa kali itu mendampingi anggota DPRD Partai Golkar. Dari situ kemudian tahun 2017 saya jadi pengurus Partai Golkar, DPD 1 Partai Golkar. Kemudian karena tahu saya orang kesenian, disimpanlah saya di Wakil Ketua Bidang Kebudayaan. Pasca itu ikut pileg. Ya. Tapi dapilnya bukan di sini di Mamajang Mariso Tamalate, tapi di dapil Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Sangkaran. Dapil 2. Dapil 2, Makassar 2. Ya. Situasinya juga sama, naik motor keliling apa. Juga tidak punya kemampuan yang memadai, ikut saja, tapi alhamdulillah waktu itu belum terpilih. Karena 800-an kalau tidak salah suara. Tapi memang pertarungan di sana cukup luar biasa. Ya, sengit di 2019 Sengit, ya. 2019 itu. Makanya setelah Pilkada 2020 itu ya saya diajak untuk ber-PKB. Jadi saya sampaikan teman-teman di Golkar ini, meskipun ada beberapa senior menyampaikan kepada saya bahwa kurang bagus itu Noval kalau kita pindah-pindah. Dia sampaikan kepada saya bahwa kita berpartai ini karena ideologi. Ideologinya saya bilang iya betul. Makanya saya sampaikan bahwa bisa jadi saya mencoba untuk bukan meninggalkan ruang politik, hanya rumahnya. Artinya saya merasa bahwa Partai Kebangkitan Bangsa juga sebelum masuk juga kan saya coba baca-baca ini. Yang menarik karena menurut hemat saya setelah saya baca beberapa informasi terkait PKB, secara kultural saya dekat dengan ini. Ya, ya. Apalagi di situ ada sahabat saya yang kemudian mengajak saya, dan di situ saya merasa bahwa kurang lebih perjuangannya hampir sama. Nah, sehingga dari situ di tahun 2020 akhir saya bismillah untuk bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Ya. Dan memang sudah lama sebenarnya ya, sudah puluhan tahun sebenarnya terlibat dalam politik. Politik, ya. Cuma baru 2 kali macale. Baru 2 kali nih, nyalek. Nah, setelah masuk di PKB, ada tidak dorongan-dorongan dari keluarga mungkin? Ya, keluarga sebenarnya mensupport semua. Maksudnya mensupport ketika ada perencanaan ke depan. Cuman ada yang lucu. Saya sampaikan seperti ini, saya ini disuruh lagi maju caleg. Bagus dong ini. Pertanyaan yang pertama yang saya sampaikan, kira-kira kalau saya maju ini bagaimana? Dia tidak menjawab, dia cuma bilang begini, ada itu temanku caleg juga tapi banyak yang bertanya setelah tidak terpilih. Jadi dia memberi semacam sinyal bahwa dia tidak melarang, keluarga tidak melarang. Keluarga juga ya alhamdulillah pasti mensupport ya, mensupport semua. Cuman pertanyaannya dia bilang, yang dia sampaikan kepada saya, ada temanku caleg tapi begitu tidak terpilih banyak sekali utangnya. Begitu. Sehingga saya menarik kesimpulan bahwa tujuannya ini keluarga saya sebenarnya itu pada prinsipnya mensupport. Tetapi tidak juga membuat saya harus melakukan segala cara. Apalagi kemudian sampai melakukan tindakan-tindakan untuk memenangkan ini perolehan suara yang tinggi dengan melakukan mengorbankanlah yang lain-lain. Saya sampaikan bahwa saya coba untuk kemudian menjalankan proses pemilu ini sesuai dengan apa yang ada. Ya, dan makanya saya dari awal saya sampaikan tadi bahwa saya berterima kasih sekali dengan Partai Kebangkitan Bangsa, khususnya Ketua DPW, Sekretaris DPW bersama jajaran DPW, Ketua DPC dan teman-teman DPC karena luar biasa supportnya. Iya betul luar biasa. Hampir semua proses yang kita lakukan ini itu berjalan dengan baik. Siap. Iya. Oke, Tribuners, kita rehat sejenak sekitar 5 menit ya. Jangan kemana-mana, tetap di ngobrol politik The Rising Star Pileg 2024.
Oke, Tribuners, kembali lagi bersama dengan Kakak Noval di sini, legislator peraih suara terbanyak karena belum ditetapkan di peraih suara terbanyak di Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Makassar 5. Nah, bisa diceritakan dulu masa-masa SMA-nya ini. Ya. Kayaknya dengan Pak Uci atau Kak Fauzi Andi Wawo, Pak Munafri Arifudin, Andi Iwang. Kayaknya satu SMA dulu ya. Iya. Jadi waktu SMA itu kan saya sudah dekat, maksudnya sudah kenal betul dengan Fauzi Andi Wawo. Ya kalau seperti tadi kita bilang Munafri Arifudin atau API itu kita sama-sama sejak SMA. Dari proses bergaul, ikut sekolah, apa dan segala macam. Memang tempat ngumpul kita satu di rumahnya Fadli. Ya, itu di Hertasning yang sekarang menjadi sekretariat DPC PKB Makassar. Oh, rumahnya itu dulu. Rumahnya dulu itu. Disitulah rumahnya bapaknya nih? Ya, Bupati Sinjai di Matotoran. Iya. Disitulah kami ngumpul. Ya biasalah kalau misalnya kumpul sampai malam, kemudian besok sekolah lagi. Nah, dalam ngumpul-ngumpul itu ya banyak juga cerita-cerita. Ada juga impian-impian. Ya. Bahwa kalau selesai ini kuliah ini kita jadi begini deh. Kita jadi itu, kita jadi ada mau menjadi pejabat lah, ada yang mau jadi macam-macam. Perjalanan waktu setelah kami kuliah, berpisah di SMA, kemudian kuliah, kami jalan dengan perencanaan kita masing-masing. Seiring waktu ini kelihatan bahwa apa yang teman-teman kemarin impikan itu pelan-pelan satu persatu terwujud. Sebutlah misalnya Fauzi Andi Wawo. Ya. Fauzi Andi Wawo ini kan kalau dulu jadi event organizer, tetapi dekat dengan ruang politik karena ya beberapa event politik dia terlibat mengurus. Pelan-pelan dia masuk menjadi anggota DPRD Provinsi. Munafri Arifudin, itu juga begitu. Ya, akhirnya jadi pejabat untuk pertama kali kayaknya ya. Menjadi sesuatu. Bersamaan juga dengan Kakanda ya. Inilah yang kemudian kita anggap bahwa cerita-cerita yang dulu di waktu di zaman SMA ini kita cerita-cerita, alhamdulillah pelan-pelan mulai kelihatan. Ya tentu kita berharap bahwa dengan menjadinya kita ini seperti ini, tentu yang kita harapkan ini kebermanfaatannya. Apalagi seperti kami di PKB, ya karena sejak menjadi pengurus di Partai Kebangkitan Bangsa, memang betul-betul untuk umat yang disampaikan. Jangan kona kita tidak didesain ini untuk menjadi hedonis. Itu yang disampaikan kepada kami, bahwa jangan sampai kok masuk ke ruang politik lalu kemudian menjadi sesuatu lalu gaya hidupmu menjadi hedonis, lupa bahwa ada masyarakat yang menjadi tujuan perjuangan kita. Ya karena kalau di PKB itu tentu itu pelayanan umat. Bagaimana kemudian kita betul-betul menjadikan ini masyarakat sebagai jalan perjuangan kita, begitu terjadi, begitu terpilih ya tentu untuk umat juga yang kita. Ya. Jadi menarik ya. Jadi ini juga semacam inspiring untuk Tribuners ya. Jadi untuk Anda ya silakan Anda bermimpi ya. Disampaikan mimpinya begini-begini. Ya. Dan itu kayak semacam otomatis ke dalam tubuh ya. Iya. Begitu mungkin dirasakan ya. Ya kita yang lalu-lalu itu hanya bilang, mau kak jadi begini saya deh. Coba begini deh. Dalam proses kehidupan ini berjalan, terbuka jalannya. Ya, kan tidak mungkin juga kita ini kemudian mau menjadi anggota DPR kalau tidak ikut menjadi caleg misalnya. Iya. Pada saat menjadi pengurus DPC, terbuka jalannya ini. Padahal berapa kali saya sampaikan. Waktu saya bilang, saya disuruh disampaikan oleh ketua DPC, maju moko. Bagaimana caranya mau maju? Tidak ada persiapan tak ini. Maju moko saya dulu. Karena ada kesadaran bahwa kos politik itu besar kalau di Kota Makassar. Iya betul. Iya. Boleh kita
ya kalau ketemu dengan orang-orang atau caleg-caleg yang ada di Kota Makassar ini cukup tinggi. Nah, tetapi ketua saya bilang jalan mau maju dulu, ikut mi dulu. Ada tonji itu nanti. Begitu juga ketua DPW sampaikan kepada saya, ada tonji itu jalannya. Kalau dalam itu ada tonji itu nanti. Nah, itulah yang kemudian yang saya ikuti, saran-saran beliau saya ikuti, dan diperlihatkan bahwa ini ada program yang bisa disinergikan dengan masyarakat. Nah, itulah yang kami lakukan. Makanya kuncinya sebenarnya ya kalau di PKB kami ini ya tertib, patuh apa perintah ketua ya kita jalankan. Meskipun kadang belok-belok sedikit, tetapi tidak keluar dari koridornya kan. Katakanlah itu, Ketua DPC selalu bilang kalau ada saya bikin begini ikuti mi, jalan kami karena untuk kebaikan itu. Kurang lebih begitu gambarannya. Ya. Jadi disinergikan ya. Iya. Dan kebetulan Kak Noval yang selalu turun. Ya. Dan selalu dilihat oleh masyarakat. Masyarakat itu bersyukurnya di situ. Bersyukurnya di situ. Jadi kalau misalnya ada bantuan untuk kakak binaan, bagaimana kemudian membentuk kakak binaan baru, itu saya yang secara teknis terlibat untuk itu. Ya mungkin inilah yang singgah di kepala masyarakat. Oh ini barang ini yang selalu ini. Padahal ini sebenarnya ya karena kita pengurus ya, karena saya selaku sekretaris DPC. Tentu kalau ada program yang harus turun, lalu di mana lagi nih program akan diturunkan, ya saya yang harus mengeksekusi nih program. Taruhlah contoh ada bantuan sosial, karena kan tadi di awal saya bilang per 3 bulan itu ada bantuan sosial yang dilakukan oleh Ketua DPC membagi beras untuk kakak binaan yang ada. Jadi kalau ada lagi tiba-tiba program yang mau turun, ya tentu yang disasar tadi ini kakak binaan. Karena memang perencanaan beliau, Ketua DPC, kita mau menciptakan keluarga baru dari Partai Kebangkitan Bangsa. Iya. Karena terbentuk ya? Iya, alhamdulillah terbentuk. Sekarang perolehan suara yang ada di Kota Makassar itu 66.888. Besar banget ya? Iya. Kita bersyukur karena ada kurang lebih 66.888 warga Kota Makassar yang kemudian memberikan pilihan politiknya kepada PKB. Inilah yang harus kami jaga. Mungkin dengan program mengembalikan kembali pembinaan kakak binaan ini di situ. Nah, terkhusus untuk nanti di DPR, apakah ini nanti akan dimasukkan sebagai program aspirasi di DPR nanti? Ya tentu kami setelah pemilu ini selesai, lalu kemudian kelihatan bahwa ada 5 kursi, kami aktif berdiskusi dengan Ketua DPC bersama ke LPP karena ada hal yang menurut kami penting untuk kita rencanakan. Salah satu yang harus kita rencanakan bagaimana kemudian 10.000 per dapil ini tadi, kakak binaan ini, itu terjaga, terawat. Maksud saya karena jangan sampai kita kemudian lupa bahwa ini yang telah memperjuangkan suara PKB, kita lupakan. Nah, disinilah peran-peran teman-teman untuk kemudian bagaimana bisa menjadikan ini perjuangan kita di DPR terasa manfaatnya untuk kakak binaan ini tadi. Betul. Nah, sebelum masuk ke penetapan mungkin ya di April ya? Ya kurang di Juni. Juni sekitar Juni penetapannya. Iya. Oh Mei penetapan terakhir di MK ya sekitar bulan segitu, bulan 5 bulan 6. Apa saja ini langkah-langkahnya dari Kak Noval ini untuk selanjutnya? Jadi kalau saya kan sebagai sekretaris tentu untuk tetap di DPC Makassar ini kami susun karena kan tidak lama lagi nih ada pilkada. Yang kami lakukan di DPC Makassar ini itu sudah menerbitkan SKDs pilkada karena pasca Lebaran nantinya ini Hari Raya Idul Fitri kita berharap Des Pilkada sudah mulai bekerja menyusun. Jadi kita menyusun langkah-langkah yang
strategis yang akan kita lakukan ke depan, bahwa kita menatap dulu Pilkada 2024 ini. Kalaupun kemarin-kemarin itu saya bersama Ketua DPC, bersama 5 caleg terpilih itu melakukan silaturahmi. Iya, ada kemarin. Silaturahmi sampai beredar itu koalisi pisang hijau. Jadi sebenarnya murni pada silaturahmi. Pertama karena Munafri Arifudin atau Pak Api itu teman SMA yang kemudian sekarang menjadi ketua Golkar, ya tentu Fauzian Diwawo juga sama-sama teman SMA. Begitu lihat hasil pemilu, bagus deh kita silaturahmi. Nah, begitu ketemu sama-sama membawa caleg terpilihnya, interaksi kita dengan wartawan di teras kuning itu. Iya. Ada pisang hijau saya lihat. Ya, langsung koalisi pisang hijau. Padahal sebenarnya kita, ya namanya juga kita mencoba untuk bersilaturahmi. Kalaupun ada hal-hal yang kemudian bisa dikomunikasikan. Tetapi keyakinan kami di Partai Kebangkitan Bangsa bahwa apapun nantinya itu finalisasinya ada di DPP. Meskipun kita menyadari bahwa membangun komunikasi dengan seluruh partai politik untuk mempersiapkan pilkada tentu menjadi sesuatu yang perlu dilakukan sejak sekarang ini, karena kan silaturahmi tidak ada hal lain yang kemudian dibicarakan, dan itu di ruang terbuka di teras kuning Partai Golkar. Dan saya lihat nyaman ya. Ini karena teman ya. Iya, nyaman. Nyaman sekali saya lihat, cair. Iya. Kan koalisi itu juga kan Novel kan harus juga nyaman antar kita. Nyaman antar semua, antar tim mah. Iya. Harus memang begitu, karena kalau enggak boleh ada koalisi yang kawin paksa kayaknya. Tidak boleh. Sebaiknya begitu, karena kenapa? Takutnya saya dalam proses kalau dipaksakan ini, misalnya ada sesuatu yang dipaksakan, ya tentu juga bekerjanya tidak maksimal. Ya, saya pernah punya pengalaman bagaimana kemudian kita mengerjakan event politik, lalu kemudian sudah tersusun rapi ini, tetapi ada yang tidak terlibat secara maksimal. Sehingga ketika dia tidak terlibat secara maksimal, begitu hasilnya kurang memuaskan, ya tentu saling menyalahkan. Ya, gara-gara ini tidak aktif, gara-gara ini tidak berjuang, begitu. Nah, kita berharap kalau ini misalnya koalisi bisa berjalan sampai koalisi pisang hijau jadi. Koalisi pisang hijau jadi, ya alhamdulillah. Kita bisa, karena kan memang ada dasar sosial yang kemudian sudah kita lewati sama-sama. Pertama, kita memang sudah mengenal satu sama lain. Yang kedua, sama-sama punya jumlah kursi yang bisa mengusung. Iya, sama. Langsung jadi tuh 11 tuh. Sangat memungkinkan. Makanya kita berharap kalau ini bisa berjalan secara maksimal, ya tentu tinggal membenahi sedikit apa-apa evaluasi di pemilu di pilkada yang lalu yang mesti dievaluasi untuk kemudian ditutupi. Karena saya lihat baik dari anggotanya Papi, anggota DPR yang dulu, dan PKB sama-sama loyal dengan ketuanya ini. Iya, alhamdulillah. Saya lihat ini sama-sama sangat loyal. Iya. Memang sebaiknya harusnya begitu. Iya, saya lihat. Ya, karena kalau kita tidak patuh dan loyal sama pimpinan, ya tentu banyak hal yang tidak bisa berjalan. Taruhlah misalnya gini, ada instruksi dari ketua, tetapi kita menganggap bahwa tidak perlu diikuti ini. Padahal secara besar tentu ketua, ya kalau kami di PKB ya, karena saya dengan Fauzian Diwawo sebagai ketua DPC tidak pernah. Terkadang keputusan itu tidak lahir di rapat-rapat formal. Keputusan-keputusan itu lahir di diskusi-diskusi santai berdua. Ya, merokok tak? Bagus barangkali kalau kita begini, perlu barangkali evaluasi. Akhirnya itu yang jadi, baru kita masukkan ke rapat formal dengan bersama pengurus. Iya. Ya karena memang dasarnya, memang dari awal kita suka diskusi-diskusi. Yang konsep kita berdua. Elit lah. Nanti disampaikan teknisnya ke pengurus. Diterapkan teknisnya ke pengurus. Termasuk ini tentang Despilkada. Ya, dia minta kepada saya untuk melibatkan seluruh badan otonom di partai. Jangan ada badan otonom yang kemudian tidak terlibat di dalam situ.
Badan Otonomi itu seperti garda bangsa, perempuan bangsa, buruh migran Indonesia, gerakan mahasiswa satu bangsa, dan gerakan kebangkitan petani dan nelayan. Ini semua harus dilibatkan ini sebagai penguatan kelembagaan sehingga dia bisa benar-benar merasakan bahwa kita terlibat dalam proses di Partai Kebangkitan Bangsa dan ikut melihat, menjalani bahwa oh begini rasanya ikut membesarkan partai. Siap. Jadi rata-rata pengurus Despilkada itu orang-orang badan otonom atau sayap-sayap partai. Jadi memang harus disatukan dulu ya. Iya, disatukan. Baru ini kita sama-sama berkoalisi. Iya. Iya. Nah, ini akan menarik sekali Tribuners. Sudah ada bocoran-bocoran halus ini sedikit dari Kak Noval terkait bagaimana pilkada Makassar ke depan. Sudah ada rasa kenyamanan dengan Golkar yang dipimpin oleh Pak Api. Nah, tinggal menentukan siapa sebenarnya akan diusung nanti ya. Iya. Apakah Pak Api sendiri atau Kak Fauzi Andi Wawo atau Kak Uci atau ada orang lain. Nah, kita lihat nanti perkembangannya ya. Tahan dulu. Belum masuk ke pilkada. Oke, Tribuners, mungkin yang terakhir ini Kak Noval. Iya. Kalau di DPR Anda kan dikasih peluang untuk memilih, mau di komisi mana nanti kira-kira? Ya, jadi diskusi kami di DPC itu kan sudah diskusi itu, mau di mana, apa dan segala macam. Tetapi yang terpenting sebenarnya menurut diskusi kami itu, di mana kemudian kita bisa ditempatkan lalu kemudian memberi manfaat terhadap program yang sudah kita bangun selama ini. Taruhlah contoh soal KK binaan ini. Saya selalu kembali ke sini karena ini dasar kami. Iya. Ini dasar perjuangan kami bahwa ada masyarakat yang kemudian, ini masyarakat orang-orang yang kami tahu betul ini orang-orang NU yang ada di Kota Makassar ini. Yang secara menyampaikan kultural, aspirasinya. Ya, menitipkan dirinya untuk kemudian saya sudah menyalurkan aspirasi politikku lewat Partai Kebangkitan Bangsa. Saya ini orang NU, saya ini dari kelompok pesantren ini dan segala macam. Sehingga ada diskusi yang kami lakukan di DPC Makassar ini, mungkin kita akan mendistribusi diri. Saya misalnya di komisi ini, teman-teman yang lain di komisi, tetapi muaranya ini bagaimana kemudian KK binaan ini terlayani dengan baik. Dan masyarakat secara umum yang ada di Kota Makassar. Karena kesadaran kami kalau misalnya kita hanya masuk di komisi hanya untuk kepentingan kelompok saja, wah itu juga tidak menjadi titik berat dari pergerakan kami. Tetapi yang terpenting menurut kami bagaimana kami ada di DPR, karena ini pesannya ketua, sekali lagi nih pesannya partai kepada kami, bahwa begitu ada di dalam ya tentu perjuangannya juga untuk ini, untuk masyarakat. Ya terutama ya kalau kami di Partai Kebangkitan Bangsa ya bagaimana pesantren-pesantren NU yang ada di Kota Makassar, bukan cuma NU barangkali ya, mungkin pesantren-pesantren yang ada di Kota Makassar, karena yang sempat terlayani kemarin itu kurang lebih baru beberapa pesantren. Ya kita berharap dengan adanya 5 anggota DPRD Kota Makassar ini bisa betul-betul menyentuh ini. Semuanya? Iya. Semua lapis. Ya, kita bisa berjuang di legislatif untuk kemudian bagaimana hal-hal yang ya seperti yang saya sampaikan tadi. Saya banyak temuan di lapangan. Layak dapat KIS tapi tidak masuk. Ya, banyak begitu. Banyak begitu. Mungkin ini akan menjadi ruang diskusi problem yang akan kita bawa ke ruang diskusi yang lebih besar. Bagaimana seperti ini? Sehingga kita berharap semoga dengan kita ada di legislatif nanti itu semua hal-hal seperti ini minimal dikurangi lah, berkurang lah. Ya, karena tentu juga ada keterbatasan APBD dalam menyelesaikan semua problem di Kota Makassar. Iya. Oke. Ya. Itu perbincangan soft kami, banyak membincang terkait perjuangan dari Kak Noval selama pemilu ini, membincang juga terkait
rahasia PKB bisa tembus 5 kursi untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan saya kira ini sebuah perbincangan yang sangat menarik, dan partai lain nampaknya juga yang belum pernah tembus parlemen, ya silakan memperjuangkan diri juga Anda di sana. Nah, oke. Saya Hasim Arfa dari Tribun Timur, redaktor politik Tribun Timur, menyampaikan terima kasih atas tontonan Anda selama kurang lebih 1 jam bersama dengan Pak Andi Makmur Burhanuddin, karena agak lupa namanya Kak karena sering dipanggil Kak Noval. Jangan lupa untuk menyaksikan tontonan-tontonan kami, program-program kami selanjutnya di channel Tribun Timur dan di akun media sosial kami yang lain, ada TikTok, Instagram, dan Facebook. Tetap stay di website Tribun Timur, portal berita, hampir lupa, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.